Om Swastiastu. Baik, kembali lagi bersama kami Taksu Poleng. Terima kasih kepada sponsor-sponsor Taksu Poleng yang sudah mendukung channel kita dalam berkarya untuk menambah wawasan Nusantara, ilmu-ilmu Nusantara, ilmu-ilmu leluhur yang bisa kita berikan dari tim Taksu Poleng. Nah, sebelum kita membahas tentang materi kita kali ini nih Jo, ada nih beberapa cuplikan video yang mungkin akan kita tayangkan sedikit nih sebelumnya untuk memberikan gambaran apa sih bagaimana sih perkembangan kalau bisa dibilang perkembangan kepercayaan atau aliran kepercayaan seperti itu di Nusantara. Apa benar ini dengan Dewa Krishna? Benar, saya adalah Dewa Krishna. Tadi kok Dewa Krishna sudah salam, apa betul sudah Islam? Kami dari alam kayangan, semuanya sudah diislamkan. Saya akan berinteraksi, berkomunikasi dengan penghuni kayangan, yaitu salah satunya dengan Dewa Siwa yang disebut dengan nama Dewa Siwa. Alhamdulillah, karena saya sudah diislamkan. Nah, ini ada, dari video ini ada yang bisa kita simpulkan sedikit nih Jo, yang menjadi pertanyaan kita. Cuma mungkin cakupannya nanti meluas nih Jo, seperti itu. Ada beberapa video yang tadi dijelaskan itu dia menjelaskan mengenai bahwa Dewa Krishna atau Dewa Siwa itu masuk agama lah, suatu agama. Pertanyaannya kan begini nih Jo, sejak kapan sih dewa itu diklaim masuk agama tertentu? Kalau kita ingin belajar nih seperti artinya kita bukan ranahnya untuk mencari benar salah seperti itu, tapi kita ranahnya untuk mendalami. Itu mungkin sih sah-sah aja sih mau diakui seperti apa. Cuma untuk kita sendiri sebenarnya itu pertanyaan juga kan. Artinya sejak kapan sih dewa itu masuk agama Hindu kalau kita di Bali gitu, seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan. Jadi gini Bli, yang pertama kan Tuhan yang kita berbicara dulu. Mungkin di videonya kita udah sering bahas tentang apa itu Tuhan. Nah, jadi Tuhan itu kan menurunkan grade lah, kita bahasa kerennya lah. Beliau memanifestasikan diri menjadi para dewa lah. Nah, kemudian para maharsi dulu untuk mencapai para dewa, untuk istilahnya mengetahui bagaimana kehidupan dewa atau kehidupan di balik manusia, beliau menciptakanlah jalan. Jadi jalan ini karena lama-lama banyak pengikutnya, inilah menjadi suatu kepercayaan atau bahkan menjadi agama nantinya. Nah, jadi kalau kita mengacu daripada itu sebenarnya ya adanya dewa dulu baru ada agama. Jadi ada dewa adalah itu tuh universal. Kalau kita berbicara masalah Tuhan, masalah dewa itu universal. Namun para maharsi lah yang mencapai jalan itu tuh memberikan kita jalan sehingga ada yang namanya agama Bli. Seperti itu. Nah, makanya contoh saya maharsi, kita berbicara masalah Tuhan. Tuhan ini kemudian beliau memanifestasikan diri menjadi beberapa dev atau sinar lah. Dev itu kan dewa. Ada Siwa, Brahma, dan mungkin agama lain menyebutnya dengan beda. Nah, kemudian para maharsi ini untuk mencapai alam ini, mencapai alam dewa, beliau membuat suatu keyakinan sehingga disebut dengan agama. Jadi para maharsi yang dulunya menjadi kepercayaan Siwa Buddha, beliau mencari jalan manifestasi Tuhan itu menyebut dengan Dewa Siwa, Dewa Brahma. Itu. Nah, itu kan sebenarnya simbol dari sebuah proses alam seperti itu. Nah, kemudian kalau kita mengacu daripada nama-nama dewa, sebenarnya itu adalah filosofi Bli. Jadi filosofi Tuhan dalam manifestasi beliau sebagai penghasil kita berbicara itu disebut dengan Siwa. Siwa itu ke bahasa Sanskerta yang memiliki arti kasih sayang lah. Kemudian konsepnya dengan dewa atau Tuhan dalam manifestasi atau memiliki kekuatan dalam beliau kekayaan disebut dengan Kuera. Nah, sebenarnya itu ada filosofi seperti itu beliau. Makanya mau kita memanggil beliau Siwa, mau kita memanggil beliau Betara Guru, mau kita memanggil beliau dengan aksara mang itu, ya tergantung kita. Itu kan sanepan sandi itu, nggak masalah sih sebenarnya.
Nah, jadi kalau kita di kentalnya dengan dewa-dewa ini nih, dewa Siwa lah, dewa Brahma, Wisnu, itu identiknya itu kan berhubungan dengan Hindu India atau Hindu Bali seperti itu kan, Jul. Kita yang mengklaim bahwa Jadi gini, dewa Siwa adalah dewa sesembahan atau sesunan dari agama Hindu. Itu. Iya. Ya mudahnya seperti itu. Jadi bukan dewa Siwa beragama Hindu, enggak. Jadi orang yang menyebut Tuhan dalam manifestasi sebagai Maha Pengasih, ya Siwa itu Hindu. Mungkin agama lain menyebut Tuhan dalam dengan kekuatan beliau sebagai pengasih, ya bukan Siwa. Tetapi agama Hindu menyetujui bahwa Tuhan di saat beliau bertugas sebagai pelebur dan juga memiliki kasih sayang, kita sepakat bahwa menyebut kekuatan Tuhan itu sebagai Siwa. Kalau mungkin kita bisa bilang kita mencari persamaannya nih, Jo. Bisa dibilang kalau pengasih, kalau orang Cina mungkin secara aliran Buddha, seperti agama Buddhanya mungkin dibilang Dewi Kuan Yin lah, seperti itu kan. Nah, mungkin banyak sebutan, cuma konsepnya itu kan sama. Iya. Artinya dewa itulah mungkin sebagai sosok pengasih, ya kita menyebutnya entah itu dewa Siwa. Ya, karena gini, kalau kita setuju lah, Tuhan itu kan istilahnya prima causa lah, energi yang terbesar di jagat raya ini. Jadi kalau kita berbicara masalah hukum energi itu bisa berubah wujud dalam bentuk apapun. Iya. Nah, kemudian kita sebagai Hindu menyebut Tuhan dalam manifestasi sebagai pelebur adalah Siwa. Dan kita sudah terpatri di pikiran kita, Siwa itu ya wujudnya seperti itu. Jadi beliau pasti akan muncul sesuai dengan imajinasi kita, pikiran kita. Nah, tidak untuk kemungkinan Siwa itu bisa berwujud asap beliau kadang. Kan beliau energi. Berupa sinar lah. Nah inilah menyebabkan kenapa penggambaran Siwa di India, penggambaran Siwa di Bali, penggambaran Siwa di Jawa itu berbeda. Gitu. Iya. Tergantung energi. Tergantung bagaimana kapasitas manusianya itu sendiri untuk merepresentasikan juga. Benar. Kadang kalau bisa dibilang kayak simbol cinta nih kan, Dewa Siwa juga kan simbol cinta nih dan cinta kasih. Kita kadang bisa, orang yang mungkin tersakiti nih bisa merepresentasikan pikiran cinta itu sebagai sesuatu yang mencekam, artinya sesuatu yang buta seperti itu kan. Bisa saja ada yang mungkin merepresentasikan itu sesuatu yang indah seperti itu kan. Beda lagi simbolnya seperti itu. Cuma ya tujuannya emang sama seperti itu. Makanya apalagi di video itulah kita sedikit menyinggung memasuki tubuh perlu belajar lagi tentang apa itu dewa itu. Jadi nggak semudah itu dewa itu akan masuk ke badan manusia untuk memberikan suatu wejangan dan lain sebagainya. Karena beliau itu kan sama halus lah. Oke lah kalau kita berbicara masalah Dangyang atau para Maharishi, ya mungkin bisa memasuki. Tapi kalau setingkat Dewa Siwa apalagi yo, nggak mungkin lah. Itu sudah mencakup sesuatu yang besar ya. Kalau kita diibaratkan di Bali aja kita identikkan dengan Dewa Surya ya. Surya itu kan matahari. Artinya mungkin kalau secara nalar mungkin nggak manusia itu menahan bagaimana energi matahari kan. Ya makanya kita di Bali kan ada istilah dari Dewa Siwa itu ada istilahnya turun-turunannya ada Betara Dalam, ada disebut dengan Ratu Ayu, Ratu Gede lah. Nah inilah yang lebih sering memasuki tubuh manusia. Kalau di Bali disebut dengan kerohan seperti itu Atau di video itu mungkin aja itu astral yang mengatasnamakan dirinya menjadi Dewa Siwa. Mungkin itu utusan ataupun bisa jadi itu malah jadi jebakan seperti Apalagi itu. kalau berbicara masalah masuk agama, salah satu agama lucu tuh. Dewa memiliki agama. Kita sendiri pun masih mempertanyakan itu ya, sejak kapan dewa itu diklaim sebagai agama. Nah mungkin ini mencakup ke pertanyaan selanjutnya nih, tentang apa sih sebenarnya agama atau spirit. Oke, jadi kan kalau kita berbicara masalah ilmu perbandingan agama dulu ada agama, ada agama, kemudian ada orang yang religius, beda dengan agamais. Kalau kita berbicara di hukum ilmu perbandingan agama, agamais, religius dan spiritualitas. Kalau kita berbicara masalah agamais, terkadang dia hanya menerima
apa itu agama tanpa dia mau mendalami. Mendalami tentang apa itu agama. Contoh nih, oke lah saya Hindu, ya hanya masuk Hindu. Sembahyang yang sekedar sembahyang. Hanya KTP lah. Pukara itu disebut dengan proses agama itu, tapi dia tidak menjalankan kaidah-kaidah agama. Itu orang yang agamais. Orang yang religius dia lebih halus lagi. Itu religius. Kalau udah spiritual dia udah universal. Dia percaya bahwa semesta ini dan Tuhan ini adalah milik semua umat. Apapun yang mereka lakukan. Dan aturan itu hanya berguna kepada pemeluknya, Bli. Contoh, kita Hindu, kita memuja menggunakan sarana. Orang yang nunu tidak menggunakan sarana. Kita nggak bisa menyamakan itu. Itulah orang yang spiritual. Itu. Kalau fenomenanya kita orang di Bali nih, itu lebih ke konsep campuran antara gimana nih? Antara agama yang kental atau spiritnya yang kental? Kalau di Bali, Bli ya. Di Nusantara lah kalau bisa dibilang juga. Nusantara agama lebih banyak dengan religius. Spiritual masih yang murni spiritual, yang mengatasnamakan dirinya spiritual banyak. Tapi yang benar-benar memang spiritual kita berbicara sedikit. Kalau bisa dibilang nih dulu, kalau melihat sisi orang nih dulu, bagaimana sih memperbedakan antara dia religi atau spirit? Kalau orang yang spiritual, dia tidak akan pernah terpengaruh dengan tempat. Contoh nih, saya datang ke suatu tempat, entah itu masjid, entah itu ada gereja. Tapi saya tahu bahwa di dulunya di tempat itu ada sesuatu kehidupan. Saya ke sana bukan memuja Tuhannya agama ini. Saya bukan memuja Tuhannya, tapi saya memuja dangi yang ada di tempat itu. Saya memuja alam semesta. Jadi orang spiritual tidak akan terbatas oleh tempat. Dia tidak akan terjebak oleh tempat. Tapi orang yang religius, saat dia masuk ke yang bukan tempat ibadah agamanya dia akan merasa saya dosa masuk tempat ini loh. Itu orang masih religius. Kalau spiritual seperti saya katakan tadi, dia tidak akan permasalahkan apapun. Contoh, dia akan masuk ke pertirtaan nih. Dia tidak akan mencari orang yang beragama Hindu di pertirtaan itu, tapi dia percaya bahwa pertirtaan itu ciptaan Tuhannya dia juga. Kita berbicara masalah semesta. Kita berbicara masalah alam juga. Alamnya itu orang spiritual. Jadi dia tidak akan pernah terikat ruang dan waktu. Itu orang spiritual. Sama halnya, dia tidak akan mudah terjebak. Contoh orang yang religius, dia ketemu dengan astral. Astral itu memberikan suatu petunjuk, dia akan percaya. Apalagi astral itu memberikan petunjuk yang mendukung agamanya dia, kepercayaannya dia. Dia akan dengan jumawa mengatakan, agama saya yang terbaik. Kalau spiritual enggak. Tidak ada yang terbaik, semua saling ketergantungan ya. Semua saling tergantungan, Beli. Jadi, ya itulah hebatnya Tuhan. Kalau kita percaya kemahakuasaan Tuhan, maka kita tidak akan mengkerdilkan Tuhan karena pemikiran kita. Jadi kita menganggap orang yang memuja Tuhan dengan cara yang salah, kita anggap itu sesat. Karena kita percaya, apalagi kita Hindu ya, saya percaya bahwa Tuhan itu mampu mendatangi setiap insannya, setiap ciptaannya. Tuhan bisa dicari dengan cara apapun. Yang penting niat memang mencari Tuhan. Mau kamu pakai sarana, mau kamu nggak pakai sarana. Kita berbicara masalah Tuhan ini, lihat. Mau kamu dengan tidur, mau kamu dengan berdiri, mau kamu dengan bersila, itu Tuhan. Kecuali turun-turunannya inilah ada aturan-aturan mainnya. Tuhan menurunkan diri sebagai siwa-siwa, juga menurunkan diri sebagai ada bertadalam dan sebagainya. Pasti ada aturan-aturan mainnya. Kemudian Tuhan sebagai, kalau di agama Buddha, sebagai Siddhartha Gautama, pasti ada aturan-aturan mainnya. Ya nggak bisa aturan main Hindu kita bawa ke Buddha. Aturan main Buddha kita bawa ke Hindu, nggak bisa. Dicampurkan. Kalau kita masih berbicara masalah singkup, agamais dan religius. Tapi kalau spiritual, udah. Tapi bagaimana memixnya, artinya mencampur antara, kita kan percayanya sebagai Hindu nih juga. Kita menjalankan secara spirit karena anggap orang-orang sekarang yang mencintai alam nih, dia kan lebih ke spirit larinya seperti itu. Cuma kadang secara nalar bahwa saya tuh Hindu gitu. Nah, untuk mencari titik tengahnya nih, untuk menjalankan antara religinya juga jalan, spiritnya juga jalan. jadi pertama kita kan pasti berdasar dengan agama. Pelajari aturan agamamu. Kemudian di saat kamu spiritual, jangan pernah mencampur adukkan agama orang lain dengan spiritualmu.
terjadi. Kalau menurut saya, oke lah. Kalau kamu Hindu, bagaimana kamu mencintai alam lewat cara kamu Hindu? Ya cintai alam. Tapi jangan pernah menganggap orang yang tidak menjaga jalan itu adalah salah. Contoh nih, ada istilahnya kejawen, larung saji. Tapi orang agama lain mengatakan itu pencemaran lingkungan. Orang yang suka dengan lingkungan, kita nggak bisa seperti itu. Gitu. Kamu boleh berspiritual tapi jangan mengganggu agama orang. Mentang-mentang kamu spiritual, habis itu kamu masuk ke tempat ibadah orang dengan gaya berdoamu sendiri, yang nggak bisa itu. Intinya tetap berdasarkan agama dulu ya. Artinya karena agama itu diciptakan untuk membuat aturan. Benar. Membuat aturan sebenarnya. Jadi mungkin itu yang bisa disimpulkan kita kali ini, Saya artinya setuju itu. agama dibuat untuk memberikan kita rule, karena spirit itu kalau diberikan kebebasan seperti tadi Jero jelaskan itu sifatnya universal. Kalau itu diberikan kebebasan takutnya kebablasan kan seperti itu. Situ juga. Nah, mungkin orang-orang bijak terdahulu itulah menciptakan sebuah aliran atau menciptakan yang namanya sebuah agama akhirnya jadi. Nah inilah, karena istilahnya ada tahapan, kita di Hindu ada tahapan. Contoh halnya, kita masih di dalam tatanan agamais. Kita pasti butuh sarana kalau kita Hindu untuk memuja beliau. Saat kita udah mencapai tingkat religi apalagi spiritual, pernah nggak kita lihat para maharishi itu yatra membawa bantal kan? Enggak. Karena beliau udah mampu. Tapi kalau di saat kita masih dalam konsep sudut agamais, kita sebetulnya nggak bisa. Makanya beliau katakan agama itu perlu untuk mengatur manusia. Karena di dalam kita belajar agama ada yang namanya aturan, tata susila, tata krama, dan lain sebagainya. Itulah perlu kita untuk membentengi diri mencari spiritual. Karena spiritual itu nggak segampang yang kita bicarakan. Hanya sekedar mencintai, artinya mencintai itu buta, kebablasan, malah. Karena nanti di saat kita mencari spiritual banyak jebakan-jebakan yang ada. Ya, makanya seperti kayak katakan contohnya videonya ini, itu kan berlandaskan spiritual. Tetapi karena tatanan agama yang nggak kuat, sehingga apa yang dia masuk nggak dia saring dan dia lontarkan begitu saja. Dan dengan jumawa mengatakan saya sudah bisa memasukkan setingkat itu ke dalam tubuh kita tuh. Sebenarnya itu lucu tuh. Iya. Nah sekarang ini hubungan antara kita mencari Tuhan, mana yang lebih perlu nih Jero? Artinya kalau kita bisa simpulkan dari boleh minum nih? Oh silakan tuh, jangan aja dimakan. Kalau kita bisa simpulkan nih Jero, artinya apakah kita Tuhan seperti tadi Jero jelaskan, dewa itu tidak diklaim oleh agama. Cuma apakah kita untuk mencari Tuhan itu perlu agama dan spiritnya berbarengan loh. Kalau dewa bukan nggak diklaim dari agama, tapi dewa kalau kita mengacu pada Weda, beliau nggak beragama, Tuhan pun nggak memiliki agama kan kita berbicara. Namun kepercayaan itu yang mengklaim dirinya bahwa Tuhan dalam manifestasi ini memiliki nama ini. Oleh kita menyebut manifestasi Tuhan dengan sebutan dewa. Mungkin agama lain menyebutkan manifestasi Tuhan dengan sebutan malaikat. Jadi kita sudah memiliki role masing-masing gitu. Jadi yang diklaim itu dari agama itu adalah nama ya? Nama. Contohnya, kalau udah Siwa ya itu Hindu. Sebenarnya Hindu. Kalau udah malaikat itu bukan Hindu tuh. Kalau Kuan Im itu misalnya itu udah namanya Buddha. Meskipun beliau dalam kode etik memiliki kasih sayang, ya kita dengan Hindu setuju Laksmi. Iya benar. Meskipun kalau spiritual mungkin itu memiliki kekuatan yang sama, kekuatan Tuhan, tapi kan kita sudah memiliki role masing-masing gitu loh. Nah, lalu beliau mengatakan apa yang perlu kita, apakah berbarengan untuk mencari spiritual? Agama dalamin dulu baru kita ke spiritual. Kenapa? Karena yang duluan mencapai alam dewa, alam Tuhan itu adalah para maharishi. Sehingga para maharishi ini menurunkanlah ajaran beliau itu dalam konsep lontar sehingga menjadi agama Hindu. Dalam konsep mungkin Tripitaka dalam agama Buddha. Saat kita ingin mencari spiritual, ini loh benteng. Karena beliau sudah mengajarkan, contoh nih, kita meditasi spiritual, kita menemukan yang namanya ada sesuatu lah, petunjuk wisid. Ayo buka dulu buku agama kita, kitab suci agama kita. Itu landasannya. Ada nggak? Kalau enggak, kita harus bertanya ini halus saya, apa istilahnya astral yang menjebak saya, apa benar-benar nanti pasti ada rule-nya di agama kita itu. Nah itu yang pernah kita jelaskan di video sebelumnya tentang bagaimana memfilter sebuah energi atau itu penting. dewa ya seperti itu.
Jadi berlandaskan apa yang disebutkan, yang didengarkan, terus kitab suci yang sudah diajarkan, kemudian para pemuka agama, terakhir baru ada kepercayaan, terakhir kembali lagi ke hati nurani. Mungkin itu sedikit menjawab juga bagaimana membedakan antara orang yang keraguan, kerangsukan, dan kesurupan seperti itu ya. Ya, dan halu. Nah itu masuk ke yang kategori kesurupan sih. Paling banyak zaman sekarang halu. Beli suka musik. Saat beli mendengar musik pasti beli tangan tuh ikut kayak main gitar. Itu orang-orang yang halu biasa seperti itu. Dia masuk ke tempat mendengarkan suara, tiba-tiba dia merasa udah dirasuki. Nah, sisi emosional yang tergerak karena mendengarkan triggernya nih gitu ya. Itu biasanya banyak kan. Nah, mungkin itu sih yang sedikit. Mungkin kalau ini bahas terlalu panjang, terlalu lebar, takutnya videonya melenceng ke sana ke sini nih. Yeah. Karena mungkin kita bertahap dulu, sedikit demi sedikit kita mendalami apa sih yang menjadi undak-undak kita dalam spiritual atau kita dalam beragama juga seperti itu. Mungkin disinilah kita banyak-banyak menggali informasi, banyak-banyak menggali wawasan untuk menambah kebijaksanaan seperti itu. Nah, mungkin Jero ada tambahan lagi kira-kira tentang cukup lah. Jadi kita sama-sama belajar aja. Jadi bisa disimpulkan ya, artinya agama itu sebenarnya artinya dewa itu tidak diklaim berdasarkan agama, cuma diklaim berdasarkan nama seperti itu. Jadi tetap kalau kasih sayang ya kasih sayang, entah itu dewanya simbolnya seperti apa, entah itu sebutannya seperti apa ya. Jadi seperti tadi Jero jelaskan juga pesan-pesan bagaimana kita dalam mencari Tuhan seperti itu yang dibilang tuh, kita dalami dulu agamanya, kita dalami dulu aturannya, baru kita bisa melangkah lebih maju. Iya, lebih benar lagi seperti itu. Ya mungkin itu saja sih yang bisa kita jelaskan. Sebenarnya ini materinya agak berat juga Jero, karena pencarian Tuhan tuh. Kayak serem kali nih. Cuma itu sih yang bisa kita berikan penjelasan dari ya fenomena-fenomena yang terjadi di dunia seperti itu Jero ya. Jadi terima kasih semeton-semeton Taksu Poleng yang sudah mendengarkan video kita dari awal sampai akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman antara apa yang bisa kita jelaskan di video kita kali ini. Kita mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan mungkin ada teman-teman kita atau semeton-semeton kita yang merasa tersinggung. Di sini kita cuma berdiskusi juga ya. Tetap kita adalah fondasinya adalah mendalami. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama mencari tahu untuk menuju sesuatu yang lebih bijaksana atau lebih cerah lagi gitu. Nah mungkin gimana caranya untuk mengetahui ada Tuhan? Simpel, isi air aja satu tangannya. Terus? Yang isi air pasti Tuhan. Terus hair dryer? Enggak, ini isi air, ini enggak. Yang mana Tuhan? Ini habis megang sesuatu nih Jero. Enggak maksudnya. Ini isi air, ini enggak. Yang mana Tuhan? Mana Tuhan ini? Ini belisan. Jangan aja mencari Tuhan di telabai, nanti ada nyoh. Tuh susah nih. Oke, itu aja Bli, jangan lupa. Oke, itu aja, jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita Taksu Poleng agar kita bisa terus berkarya dan menambah wawasan edukasi dalam spiritual Nusantara. Akhir kata kita tutup dengan Parang Santi. Om Santi 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 Om.